Dan selanjutnya kita akan pantau bagaimana situasi di Vatikan jelang pelantikan Paus Leo ke-14. Kita sudah terhubung dengan Romo Kasmir. Selamat siang, Romo. Selamat siang Jakarta, selamat pagi Vatikan, Ya, terima Italia, kasih. Roma. Romo sudah bergabung dengan kita. Romo, saya ingin menanyakan apa makna spiritual dari pelantikan seorang paus ini bagi umat Katolik, khususnya Paus Leo ke-14 ini, Romo? Secara spiritual juga tentunya sebagai seorang pemimpin negara dan pemimpin umat Katolik sedunia, misa pelantikan hari ini menandakan bahwa Paus sudah secara resmi memimpin Gereja Katolik sedunia juga sebagai kepala pemerintahan Vatikan. Oke, Romo, ada simbolisme tertentu tidak ya, Romo, dari prosesi pelantikan seorang paus hari ini? Ada beberapa tentunya simbol-simbol yang nantinya akan diterimakan paus pada misa pelantikan pada hari ini. Yang pertama, tentu sebelum misa dimulai, beliau akan berziarah ke pemakaman paus pertama, yaitu Santo Petrus, di mana beliau akan berdoa sebentar di pemakaman Santo Petrus sebelum nanti memulai perarakan menuju tempat misa. Dan beliau ingin menunjukkan, atau kegiatan ini mau menunjukkan bahwa seorang paus yang sebentar lagi akan memulai tugasnya sebagai paus memiliki koneksi dengan paus pertama, yang dimana menurut tradisi Gereja Katolik atau menurut kitab suci, Yesus sendiri yang memberikan kunci kepemimpinan kepausan itu sendiri kepada Santo Petrus. Dan sebagai bagian dari kelanjutan itu sendiri, seorang paus sebelum dilantik, dia akan berdoa di depan pemakaman Santo Petrus, lalu selanjutnya akan dilakukan prosesi menuju tempat misa. Dan juga ada simbol-simbol lain di mana seorang paus nanti akan dipakaikan pallium, dan yang paling penting adalah simbol cincin. Cincin akan diterimakan oleh seorang paus sebagai simbol kepemimpinannya pengganti Santo Petrus. Romo, kalau Romo melihat sosok Paus Leo ke-14 ini seperti apa? Apakah kemudian Romo juga melihat ada harapan yang juga disampaikan oleh umat Katolik terhadap kepemimpinan Paus Leo ini di masa mendatang, Romo? Secara jujur, ketika nama beliau diumumkan beberapa waktu yang lalu tepat di tempat ini, banyak orang yang surprise, terkejut, karena salah satu nama yang tidak disebutkan sebelum beliau terpilih. Tetapi ketika orang sudah, termasuk saya sendiri, melihat kiprahnya beliau sebelum dia menjadi seorang paus, dia pernah menjadi seorang general dari Ordo Agustinian, kemudian punya background studi yang sangat kuat. Dia belajar hukum kanonik, dia seorang doktor kanonik. Jadi bagi saya, kalau saya boleh membahasakannya, Paus Leo XIV adalah sosok penyempurna dari Fransiskus. Kalau kita melihat Fransiskus, dia punya background pastoral yang sangat kuat. Kalau Paus Leo XIV, dia tidak hanya memiliki pastoral background yang sangat kuat, tapi dia juga punya latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Karena itu bagi saya, Paus Leo, dia akan menunjukkan itu nanti dalam kepemimpinan sebagai seorang paus, karena dia punya rich theological background dalam studinya, juga punya pengalaman pastoral yang sangat mentereng. Jika ia akan mencoba untuk mengkombinasikan dua hal tersebut dalam kepemimpinannya sebagai seorang paus. Ya, Romo, yang juga penting mungkin untuk diketahui bagaimana Romo melihat peran dari Paus Leo ke-14 ini untuk menjembatani berbagai isu global, khususnya isu konflik antar negara seperti yang juga terjadi antara Palestina dan juga Israel, isu Gaza. Ini bagaimana Romo melihat ini? Kata-kata pertama yang diucapkan oleh Paus ketika ia ditampilkan ke publik adalah peace be with you all, damai berserta kamu semua.
Jadi bagi saya dan bagi kebanyakan orang melihat bahwa itu adalah kata-kata kunci yang nantinya akan menjadi kira-kira prioritas beliau dalam kepemimpinannya, terutama dalam konteks global. Beberapa hari terakhir ketika dia mulai dengan speech-nya atau pidatonya, homilinya, beliau selalu menekankan soal pentingnya perdamaian dunia. Dan kita mungkin sudah juga mendengar beberapa waktu lalu, bahkan dia sudah berkumpul, menjumpai beberapa tokoh dunia, termasuk sudah bicara secara langsung dengan beberapa tokoh dunia, termasuk Zelensky. Bagi saya dan bagi kebanyakan orang, kita melihat bahwa Paus ini berusaha tidak saja berbicara tentang damai di tengah maraknya peperangan terjadi di dunia ini, tapi dia coba mengkonkretisasikan apa kira-kira bagaimana perdamaian itu bisa terwujud, terutama di Palestina yang sudah berkepanjangan seolah-olah tanpa ada akhir, juga di Ukraina. Jadi saya pikir dua tempat ini menjadi fokus Paus Leo ke-14 ketika nanti sudah dilantik menjadi Paus secara resmi. Baik, terima kasih Romo Kasmi sudah bergabung dengan Kabar Siang TV One hari ini langsung dari Vatikan.